Sudah tercatat 77% dari warga negara Indonesia sudah terkoneksi dengan sambungan internet ya teman-teman. 201 juta lebih dari warga Indonesia sudah terkoneksi dengan internet, dan itu tandanya bahwa semakin hari kita akan semakin menjalani kehidupan ini beririsan dengan dunia maya, dunia digital yang ada di genggaman tangan kita, yaitu di HP kita dan gadget kita teman-teman. Itu harus kita sikapi dengan baik, itu harus kita persiapkan diri kita untuk menyikapi hal-hal tersebut. Segala sesuatunya mungkin dimudahkan teman-teman di gadget kita, namun segala sesuatunya dapat mampu terjadi. Tidak cuma hal-hal positif, namun hal-hal negatif pun bisa juga terjadi dalam sosial media teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberlimpahan, keberkahan, kelancaran, karunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita di hari-hari kita dari hari ke hari semakin mampu dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih positif, yang lebih aktif, yang lebih produktif dari hari ke hari. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang dan makin mampu menebarkan banyak kebaikan dan insight-insight yang positif bagi kita semua dan bagi banyak orang. Amin, Allahumma amin. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang temani kamu, yang mampu baik temani kamu dari berbagai macam daily activity kamu, entah itu beribadah, bekerja, bermuamalah, dan tentunya untuk sangat baik mendukung dari berbagai macam aktivitas ritual ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin dan melihat berbagai macam katalog yang ada, yang dimiliki oleh brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di deskripsi ya teman-teman. Ada link Instagramnya, ada 2 ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke aplikasi Instagram, kemudian searching dengan keyword Dawis.katalog dan Dawis Muslimwear teman-teman. Dan apabila kalian ingin check out dan order atau mungkin merekomendasikan berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Shopee, kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear teman-teman. Nanti di sana kalian akan muncul berbagai macam produk dari brand Dawis Muslimwear beserta dengan deskripsi dan lengkap dengan variasi harganya teman-teman. Kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan yang kemarin beberapa hari yang lalu saya mengikuti siaran ulang webinar Makin Cakap Digital. Bagaimana kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang mampu dapat memanfaatkan ibaratnya itu perkembangan teknologi, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin maju dan semakin mungkin nyata dalam kehidupan kita, tentang apa dan bagaimana sikap dan perilaku dan mungkin keberhidupan kita di dunia maya, di dunia digital ini. Marilah kita bahas lebih dalam segmen Olah Fikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan
begitu banyak, banyak macam hal-hal kemudahan-kemudahan yang semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita, yang semakin hari semakin ada di tengah-tengah hidup kita, teman-teman, yaitu bagaimana kita itu menjalani kehidupan ini dengan adanya kemajuan teknologi, teman-teman. Kemajuan bagaimana kita itu memiliki berbagai macam alat, berbagai macam mungkin hal-hal yang mendukung hidup kita, yang itu semua alat-alat itu atau media-media itu menjadikan hidup kita itu semakin mudah, semakin ringan, dan semakin kita itu mampu menjalani kehidupan ini dengan semakin nyaman, teman-teman. Teknologi akhir-akhir ini dan beberapa tahun belakangan semakin hari semakin maju dengan begitu pesatnya, teman-teman. Masuk ke dalam sendi-sendi pokok-pokok kehidupan kita, masuk ke dalam irisan-irisan hari-hari yang kita lalui. Kalau dulu kita sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan kerabat kita yang jauh, gitu kan. Kita di beberapa tahun yang lalu harus membutuhkan pulsa untuk kita itu bisa menelpon, dan itu hanya sekedar suara dan pesan SMS, dan itu hanya sekedar tulisan kata-kata yang itu juga ibaratnya itu terbatas, gitu kan. Di akhir-akhir hidup kita di tahun belakangan ini, kita sudah masuk di era-era yang lebih canggih lagi, teman-teman. Kita tidak perlu memakai pulsa untuk berkomunikasi, kita hanya butuh sambungan internet, entah itu dari provider kartu HP, atau mungkin dari WiFi, atau mungkin dari sambungan-sambungan internet umum lainnya yang mungkin bisa kita akses. Dan sekarang dimanapun dan di tempat seperti apapun, di mana-mana sudah ada ya, ibaratnya itu koneksi WiFi, entah itu di tempat makan, di tempat umum seperti alun-alun, seperti mungkin kantor kecamatan, kantor desa, gitu kan. Sebagian sudah memiliki free WiFi atau free sambungan internet di zona-zona umum tersebut, teman-teman, di negeri kita. Dan itu menjadikan kehidupan kita semakin bergeser dari mungkin banyak di dunia nyata, kemudian akhirnya sekarang seringkali hidup kita lebih banyak di gadget kita, di HP kita, di dunia maya kita, teman-teman. Dan itu harus kita berbijaksana memakai media-media tersebut, sebagaimana yang dipaparkan dalam webinar yang saya ikuti beberapa hari yang lalu, betapa para instruktur memberikan pemaparan dan pemerintah yang memberikan pemaparan bahwa kita itu harus bijak dalam menggunakan media dan teknologi digital yang sudah semakin masif di negeri kita. Bahkan penggunanya sudah tercatat 77% dari warga negara Indonesia sudah terkoneksi dengan sambungan internet ya, teman-teman. 201 juta lebih dari warga Indonesia sudah terkoneksi dengan internet, dan itu tandanya bahwa semakin hari kita akan semakin menjalani kehidupan ini beririsan dengan dunia maya, dunia digital yang ada di genggaman tangan kita, yaitu di HP-HP kita dan gadget kita, teman-teman. Itu harus kita sikapi dengan baik, itu harus kita persiapkan diri kita untuk menyikapi hal-hal tersebut. Segala sesuatunya mungkin dimudahkan, teman-teman, di gadget kita, namun segala sesuatunya dapat mampu terjadi. Tidak cuma hal-hal positif, namun hal-hal negatif pun bisa juga terjadi dalam sosial media, teman-teman. Contoh ya, kalau kemarin di video yang kemarin ini saya membahas tentang hal-hal positifnya, betapa kita dimudahkan. Kita sekarang tidak asing lagi dengan e-commerce atau jual beli online, atau platform-platform shopping, platform-platform jual beli, gitu kan, seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya, Bukalapak, Tokopedia, kan seperti itu. Nah, terus juga kita itu sudah tidak asing lagi dengan dompet digital. Bagaimana kita bertransaksi dengan tanpa uang fisik, gitu kan.
dengan tanpa mungkin kita susah-susah ke sana sini untuk mungkin kemana-mana gitu kan. Dengan dompet digital kita bisa beli, dan itu semua bisa kita dapatkan langsung diantar, barang-barang yang kita beli langsung diantar ke rumah, atau mungkin tanpa bayar di depan seperti fitur-fitur COD yang kita bisa bayar di depan rumah kita ketika barang itu sampai gitu kan. Segala sesuatunya sudah dimudahkan. Apabila kita sekarang ingin berkomunikasi, kalau dulu memakai pulsa, sekarang sudah pakai internet. Bahkan kita bisa video call, kalau dulu hanya suara. Dan kalau dulu hanya mungkin cakupan negeri sendiri gitu kan. Dan itu apabila di luar pulau kadang lebih mahal daripada kita telepon dengan pulsa di dalam pulau, atau di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan di dalam pulau gitu kan. Apabila kita berkomunikasi itu lebih murah, dan apabila kita keluar pulau itu lebih mahal teman-teman. Namun dengan adanya koneksi internet ini, kita tidak cuma bisa mampu berkomunikasi di dalam pulau, di dalam daerah, namun bahkan ke luar negeri pun itu adalah suatu hal yang sangat mudah dan tentunya murah, dan itu sangat mampu kita lakukan koneksi atau keberhubungan kita dengan mungkin saudara kita di luar negeri, saudara kita atau teman-teman kita, atau kita memiliki kenalan di luar negeri. Kita bisa langsung video call, kita bisa langsung melihat wajahnya walaupun jarak berkilo-kilometer, beribu-ribu kilometer terbentang di depan kita, antara kita. Namun dengan adanya sambungan internet ini kita mampu dengan mudah berkomunikasi teman-teman. Di sisi lain ada banyak hal negatif, mungkin dengan adanya sosial media seringkali berita-berita bohong, hoak-hoak atau berita-berita bohong ya teman-teman seringkali berseliweran, dan itu harus menjadikan kita selektif teman-teman dalam memilah dan memilih mana informasi yang benar-benar itu real dan benar-benar sesuai dengan kenyataan, mana yang itu hanya mungkin ujaran kebencian, mungkin adalah suatu kebohongan-kebohongan publik, mungkin adalah suatu giringan-giringan opini. Itu harus kita persiapkan, harus kita lebih cerdas memilah mana info-info yang benar-benar asli, mana yang hanya hoak dan hanya gorengan-gorengan semata teman-teman. Dan juga di sosial media seringkali atau mungkin terkadang ya masih ada mungkin konten-konten negatif, konten-konten amoral, konten-konten mungkin hal-hal yang kurang sesuai dengan kebudayaan timur kita, yaitu adab sopan santun, tata krama yang baik. Ibaratnya itu sopan santun bukan cuma dalam segi verbal, kemudian juga sopan santun dalam berbusana, dalam berperilaku. Itu harus kita jaga teman-teman, itu harus kita penuhi dunia maya di negeri kita ini dengan hal-hal yang positif. Karena dengan itu hal-hal yang negatif, yang amoral, yang mungkin kasar, yang mungkin kurang patut dari segi adab sopan santun dan akhlak, itu akan sedikit demi sedikit tergeser teman-teman. Dan itu adalah realitas kehidupan kita. Kita bisa lihat di awal-awal kemunculan TikTok ya teman-teman, begitu sangat bisa kita ibaratnya itu mengambil kesimpulan bahwa TikTok ini adalah platform yang ibaratnya itu amoral. Di dalamnya hanya terdapat wanita-wanita seksi, wanita-wanita yang mungkin berbusana mini, berjoget ria. Namun semakin kesini banyak sekali konten-konten yang bahkan positif, pengajian, nasihat-nasihat dari ulama, dari kiai, dari ustadz gitu kan. Juga sekarang sudah memenuhi dunia pertiktokan kita. Bahkan dunia TikTok saat sekarang sangat dimanfaatkan untuk kita itu berjualan, berbelanja. Dan itu adalah suatu hal yang positif, menimbulkan efek kemajuan ekonomi pula bagi negeri kita. Banyak lapangan-lapangan pekerjaan
muncul dari sosial media, dari e-commerce, dari TikTok, dari YouTube, dari mungkin Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Banyak lowongan, ibaratnya itu pekerjaan-pekerjaan baru yang ibaratnya itu ada dan kemudian hadir karena adanya sosial media ini, teman-teman. Di sisi lain positifnya seperti itu. Di sisi lain kita harus dapat mampu memilah mana konten yang baik dan mana konten yang buruk, karena masih ada ya, walaupun itu sudah ibaratnya itu kita semakin hari semakin membanjiri konten kita atau keberisian di sosial media kita dengan hal-hal positif. Banyak orang-orang baik juga yang bikin konten di sosial media, namun kita harus benar-benar bijak dan menghindari konten-konten negatif yang itu provokatif atau mungkin itu cenderung amoral atau mungkin tidak memiliki kepribadian yang baik, yang menjadikan mungkin karakter-karakter kita kurang baik karena menonton konten-konten tersebut. Itu harus kita filter, teman-teman, dan itu realitas hidup yang harus kita hadapi. Betapa kita harus berbijaksana menggunakan sosial media kita. Harus kita itu bisa memanfaatkan sosial media ini dengan positif, dengan hal-hal yang mungkin dapat lebih bisa membangun kehidupan kita lebih baik, lebih mampu berkualitas. Bila kita ingin belajar sesuatu, sekarang sudah sangat mudah sekali. Kita bisa lihat tutorial di YouTube, tutorial di TikTok, kita bisa lihat mungkin reels atau video-video pendek di Facebook dan di Instagram gitu kan, dan di platform lain, di Twitter dan lain sebagainya gitu kan. Itu harus kita manfaatkan dengan baik. Ibaratnya suatu alat itu tidak salah, teman-teman. Alat atau media itu hanyalah alat, hanyalah suatu media. Baik dan buruknya itu tergantung dari yang menggunakan media tersebut. Ibaratnya kita punya pisau, terserah kita sebagai pengguna pisau itu akan menggunakan pisau itu untuk memotong sayuran, untuk mendukung agar mudah dalam memasak gitu kan, atau mungkin memotong-motong barang yang ibaratnya itu kita butuh potong untuk menjadi suatu hal yang kecil-kecil yang itu bisa kita manfaatkan, atau menggunakan pisau itu untuk melukai orang lain. Itu ibarat dari sosial media kita, teman-teman. Itu ibarat kita menjalani kehidupan ini menggunakan berbagai macam tools atau alat-alat di dalam kehidupan kita, termasuk sosial media dan keberdigitalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di gadget kita, di HP kita. Jadi itu, teman-teman, betapa kita itu harus berbijaksana dan harus mengedepankan nilai-nilai luhur dari bangsa kita agar kita memiliki karakter bukan cuma di dunia nyata, namun bangsa kita akan memiliki karakter dari setiap kita menuju karakter-karakter yang baik juga di dunia digital ini, di dunia maya kita. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua dapat mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu lebih baik, tidak cuma di sosial media, namun di keberhidupan kita dan sebaliknya ya, teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil berbagai macam manfaat dari kehadiran era-era digital ini untuk menunjang kebaikan-kebaikan hidup kita, kemudahan-kemudahan hidup kita, kebahagiaan-kebahagiaan hidup kita, dan tentunya akan menjadikan hidup kita semakin baik dan semakin produktif, dan tentunya memiliki karya-karya yang positif lagi, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.